Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Nuris TV Channel. Di sini saya akan membahas mengenai pengamatan lingkungan internal. Di mana pengamatan lingkungan strategi di sini atau internal di sini ada beberapa poin yang harus kita perlu ketahui. Yang pertama yaitu mampu menemukan beberapa kondisi penting sebagai modal dalam menemukan tujuan, dimana kita untuk melakukan sesuatu harus kita memerlukan apa yang kita ingin dituju dan apa yang ingin kita capai seperti itu. Dan yang kedua yaitu mampu merumuskan potensi dan kelemahan yang diperoleh dari kegiatan dalam mengamati lingkungan, dimana kita untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu keseharian, baik itu dari segi lembaga ataupun organisasi, kita ada yang namanya evaluasi, di mana evaluasi itu kita mengetahui apa yang perlu kita capai dan apa yang perlu kita tuju, dan hal apa saja yang kurang dalam suatu organisasi atau suatu lembaga. Dan yang ketiga itu mampu mengetahui dan mengenali lingkungan, di mana pengembangan pada masa yang akan datang itu sangat perlu, karena puncak estafet yang nantinya akan mengembang atau mengemban amanah dari atasan kita yang akan mengemban nantinya, karena kita tonggak estafet yang akan nantinya mengemban suatu permasalahan atau suatu kegiatan di dalam suatu organisasi maupun di dalam suatu lembaga. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Yang pertama itu identifikasi informasi, di mana kegiatan pertama dan pengamatan lingkungan adalah pengidentifikasian terhadap informasi-informasi yang penting di dalam suatu lingkungan strategis yang berhubungan dengan eksistensinya. Di sini faktor atau identifikasi informasi itu mengemukakan atau menjelaskan pengamatan di dalam suatu lingkungan. Dan yang kedua itu melaksanakan kegiatan pengantaran lingkungan, di mana di sini sebelum memutuskan institusi merumuskan suatu perencanaan strategis, kita perlu mengetahui atau mampu memutuskan dengan mengetahui potensi atau posisi kita sebagai dalam mengetahui suatu posisi kita, di mana posisi kita itu ada di sebelah mana dan harus tujuan apa yang perlu kita lakukan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu menganalisis terhadap hasil pengantaran lingkungan. Di sini tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan di sini merupakan suatu hasil menganalisis terhadap penyambutan lingkungan. Di sini berarti kita kaitkan kepada yaitu suatu perencanaan pelaksanaan, di mana di dalam suatu pengamatan lingkungan yang harus kita amati yaitu tentang mengenai aspek yang kedua yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Jika kita tidak ada perencanaan maupun pelaksanaan, maka di dalam suatu kegiatan terhadap lingkungan itu sangatlah fatal dan tidak akan berjalan dengan lancar seperti itu. Maka dari itu kita untuk mengamati suatu lingkungan atau di dalam suatu potensi dalam lingkungan atau kemasyarakatan, kita harus perlu mengetahui atau menganalisis tentang perencanaan atau pelaksanaan. Dan yang poin B itu pengantar lingkungan intern, di mana masa dewasa sekarang yang disebut dengan revolusi industri 5.0
lingkungan dapat berubah begitu cepat. Institusi tidak bisa mengisolisir dan memproblematika lingkungan, namun harus bisa merespon dengan cepat dan tepat. Nah, di sini di apa ya di zaman 5.0 ini terdapat banyak revolusi industri di dalam suatu lingkungan. Karena kita di 5.0 ini tidak tidak tertuju pada lingkungan, akan tetapi kita selalu memprioritaskan yang namanya teknologi dan tidak sadar akan pentingkah potensi lingkungan di dalam keluarga kita maupun lingkungan dalam kemasyarakatan dan lain-lainnya. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu identifikasi lingkungan, yang kedua itu penggabungan beberapa potensi, yang ketiga itu penilaian beberapa kekuatan, dan yang keempat itu pemilihan keputusan strategis, dan yang kelima itu identifikasi beberapa keseimbangan. Yang pertama itu identifikasi lingkungan. Apa itu identifikasi lingkungan? Yaitu sesuai dengan kelompok semua sumber daya institusi, baik potensi suatu kekurangan sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Maka di sini potensi itu istilahnya itu mengoreksi kita akan lahirnya yang namanya potensi lingkungan untuk kita rawat dan untuk kita jaga dalam mengamankan kita sebagai mahasiswa yang nantinya merawat lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dan yang kedua itu penggabungan beberapa potensi dari kekurangan institusi dalam kemampuan-kemampuan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu identifikasi masing-masing komponen, dan yang kedua itu identifikasi kekurangan, dan yang poin C itu penilaian beberapa strategis yang bisa dilaksanakan oleh masing-masing unsur kekuatan dan kelemahan, di mana suatu manusia atau di dalam suatu kita makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kita ada min plusnya yang disebut dengan kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu kita harus bisa memanage pikiran kita, apa ya kekurangan kita dan apa kelemahan kita. Maka kita harus tingkatkan dan kita harus evaluasi seperti itu. Dan yang keempat itu pemilihan keputusan strategis yang dilaksanakan oleh masing-masing unsur kekuatan. Nah, di mana kita kaitkan pada gotong royong, di mana gotong royong itu adalah mengidentifikasi dalam lingkungan kemasyarakatan yang nantinya pasti ada unsur-unsur atau pemilihan keputusan yang nantinya akan diputuskan di dalam suatu kemasyarakatan tersebut. Dan yang terakhir itu identifikasi beberapa keseimbangan terhadap unsur-unsur dan harus segera diatasi, yang disebut dengan pengembangan terhadap unsur-unsur kekuatan yang dimiliki oleh institusi, dimana di dalam institusi itu pasti ada min plusnya yang perlu kita cari, apa kekurangan kita dan apa kelemahan kita. Dan jika kita nantinya kelemahan kita atau kekurangan kita harus kita tingkatkan dan kita harus evaluasi, dan jika kelebihan kita maka harus kita tingkatkan lagi untuk mencapai unsur-unsur dalam identifikasi di sini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe. Pacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.